Tuhan Yesus itu disebut singa Yehuda. Karena dia datang dari keturunan Yehuda. Tapi ini disebut apa? Anak domba, ya kan? Waktu Yohanes bertemu dengan dia, yang menunjukkan inilah anak domba yang menghapus dosa isi dunia. Nah, tapi juga di kitab Yesaya ada 2 kali berbicara, dan ini juga jadi lambang di United Nations, di PBB, yaitu singa dan domba ini bisa bersahabat. Nanti akan terjadi di dunia baru, masa yang baru, di mana dosa tidak ada lagi, binatang ini bisa saling mengasihi. Biasanya kalau kita lihat ini pasti dimakan kan? Ya, tapi ini mereka bersahabat, dan manusia semua juga akan bersahabat. Tidak ada lagi yang dengar juru perang begitu. Kadang-kadang kita buka TV selalu berita tentang perang. Kalau sekarang nanti akan terjadi. Luar biasanya Tuhan itu mulai dari kitab Kejadian, dimulai dari apa? Dimulai dari Taman Eden, itu Adam dan semua binatang itu bersahabat. Binatang satu sama lain bersahabat. Tapi akibat karena dosa terjadilah semua yang sekarang. Tetapi semuanya Tuhan akan jadi baru. Langit baru, bumi baru, sifat yang baru dari manusia, sehingga ada satu persahabatan dan kasih yang mulia. Hari ini kita akan sama-sama baca di dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat 47. Ya, Yesaya. Ini adalah firman yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu hidup sekitar 780 sampai 700, pelayanannya sampai 740 sebelum Tuhan Yesus akhir. Jadi berarti sudah 2700, 2800 tahun yang lalu. Tetapi ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Ya, kita sama-sama membaca. Saya baca ayat yang pertama, saudara bersama-sama membaca ayat yang genap. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat 2. Engkau menyeberangi melalui air, aku akan minta engkau, atau melalui sungai, engkau tidak akan menemukan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan menemukan. Jangan api akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menembus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Sama-sama kita baca ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan.
Di muka bumi ini, kalau berbicara mengenai masa depan, apakah itu kerajaan kekal ataukah kehidupan kita sesudah kematian, itu ada bermacam-macam kepercayaan. Ya, kalau orang ateis, ya dia percaya bahwa manusia ini sama seperti binatang, habis mati, habis di kuburan itu tidak ada pengharapan, tidak ada apa-apa lagi, habis di situ. Dan ini sedang banyak orang yang menganggap dirinya pintar, mereka berkata bahwa itulah manusia. Tapi ada kepercayaan yang dari dunia timur, dari Buddha atau dari Hindu, yang berkata bahwa manusia akan kembali dalam bentuk reinkarnasi. Apakah bentuknya menjadi seekor binatang atau lebih mulia, itu adalah kepercayaan yang mereka. Ya, tetapi banyak di Indonesia orang-orang yang namanya orang-orang animisme, ya, yang percayanya ada pohon itu bisa jadi apa saja, punya banyak mistik, punya banyak segala macam kepercayaan itu. Mereka anggap bahwa manusia ini hanya ada gentayangan, saudara, banyak ya. Jadi kalau sesudah orang meninggal, dia bisa melihat kita, datang bicara dengan kita, ganggu kita, segala macam itu adalah kepercayaan mistik-mistik itu, atau kita bilang itu superstitious itu. Tetapi kalau kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan Yesus, hanya percaya kepada Tuhan Allah satu-satunya. Ingat, kita percaya Tuhan itu satu, yang menyatakan diri di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, kita punya kepercayaan itu mengajarkan kepada kita bahwa manusia satu kali hidup di muka bumi, sesudah itu bangkit, mati, ya, sesudah itu satu waktu akan mengalami kebangkitan, ya. Tetapi sebelum masa kebangkitan itu ada yang namanya sorga, ya. Manusia akan dihakimi masuk sorga atau dilempar atau ditolak atau dilempar ke neraka. Itu adalah kepercayaan yang berdasarkan monoteisme dan kepercayaan yang tercatat di dalam Alkitab ini. Dan saya harap kita semua hanya percaya kepada satu, yaitu percaya kepada Tuhan yang menjadi Tuhan kita, tapi Ia juga adalah Hakim yang adil. Ya, saya juga suka begini, ya, berbicara di sini, ya, mengingat bahwa di sini hari ini kita ingat akan saudara kita Cicing, kurang lebih 40 hari yang lalu sudah dipanggil Tuhan. Jadi di sini datang ada anak laki-laki, anak perempuan, ada adik, ya. Jadi di sini sangat welcome untuk ada di sini. Tapi ada satu hal yang semua manusia, sehebat-hebatnya, sekaya-kayanya, sepopulernya, semua manusia akan menghadapi 3 hal yang paling sebenarnya ditakutin diam-diam oleh manusia. Ada yang kurang takut, tapi ada yang sangat takut, yaitu bahwa tiap hari kita itu akan bertambah umur. Kita aminkan itu. Orang kaya, miskin, semua tambah umur. Ini kurang lebih harus kita ini, ya, tambah. Bangun pagi itu bisa bilang tambah ulang tahun 1 hari, tambah makin dekat, tapi juga bisa makin berkurang hari yang ada di muka bumi ini. Benar kan? Makin dekat kepada kematian atau real estate yang namanya 1 kali 2 itu. Itu semua itu kita hadapi, ya. Dan kedua, kita semua, tubuh kita itu bertambah tua atau disebut decay. Kalau masih muda, ya tidak ada, nggak rasa lah. Waktu masih muda mana kita pikirkan itu. Tapi kalau sudah umur 50 ke atas, kita semua sadar bahwa tubuh ini tidak segairah pada waktu masih muda, umur belasan atau 20-an. Benar nggak, Ron? Ya? Gitu.
Kita semua sadar. Jadi setiap pagi kita bangun itu tubuh kita tuh makin otot makin mengecil, semua hal makin kurang. Nah, ketiga, ya kita bisa jatuh sakit dan bisa mati kan? Benar nggak? Itu tidak bisa disangkal. Ini meskipun dia itu orang paling hebat di muka bumi ini pun semuanya sama. Ya. Dan memang mama perjalanan ke situ ada yang sakit, ada yang lupa ingatan, ada yang macam-macam. Ya. Tapi yang pasti, ini kita di sini akan belajar di sini. Kita akan lihat bahwa setiap kita semua perjalanannya menuju akhir. Tetapi bagaimana kita berjalan ke sana akan membedakan arti hidup kita dan tujuan hidup kita. Ini penting sekali karena kalau kita berjalan tanpa arah, gampang sekali dengar berita yang menyatakan bahwa ada badai atau ada perang, langsung perasaan ini ketakutan atau khawatir segala macam. Tapi kalau kita yang ada di dalam Tuhan, hidup berjalan dalam pengharapan, itu ada bedanya. Dan di sini kita akan lihat bagaimana Yesaya menulis nubuatan ini, meskipun ini kepada orang Yakub, ya, bapak orang Israel, ya, dan juga orang Israel. Tetapi ini di dalam kita sebagai orang beriman, Yakub beriman, kita beriman. Yakub itu dikasihi Tuhan, kita pun dikasihi oleh Tuhan. Hari ini yang pertama ada 5 hal yang kita itu bisa pelajari dari sini. Yang pertama yaitu siapakah kita ini, who we belong to. Ya, kita ini kepunyaan siapa? Itu yang pertama, ayat yang pertama. Ayat yang pertama itu katakan siapa yang memiliki kita atau kepunyaan siapakah kita ini. Itu penting karena kalau itu tidak ada maka yang lainnya tidak ada. Dikatakan bahwa firman Tuhan katakan ayat yang pertama itu katakan bahwa Tuhan yang menciptakan kita. Kita aminkan? Amin. Kita ini bukan asal dari evolusi, ya, karena evolusi itu pada satu titik tertentu sangat bodoh sekali teori itu. Tetapi kalau kita di sini, kita dikatakan kita diciptakan dalam His image. Kita diciptakan kalau kita baca di Kejadian di dalam image. Ya, jadi jangan dengar itu orang-orang tidak percaya bahwa you are an intellectual animal aja. Kita bukan. Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Amin. Amin. Ayo bilang amin dulu. Ada bilang enggak? Amin. Amin. Benar-benar. Karena kalau kita merasa diri kita seperti binatang, tidak lama-lama cara berpikir kita juga menuju ke arah situ. Bisa kan? Benar kan? Bisa. Oleh karena itu kita ini harus tahu bahwa di sini dikatakan kita itu adalah ciptaan dan Tuhan yang membentuk kita. Di dalam Yeremia, di dalam perjanjian baru, Paulus juga katakan, Daud juga katakan, waktu aku masih di dalam kandungan, Tuhanlah yang membentuk ginjalku yang semuanya. Dan semuanya ada cap secara pribadi. Saudara tahu bahwa di dunia ini tidak ada orang yang sama seperti saya atau saudara. Masing-masing kita itu punya capnya sendiri. Kita bukan satu pabrik yang keluarnya semuanya sama. Tidak, setiap kita ini dibentuk oleh Tuhan. Amin. Saudara, begitu banyak Tuhan manusia sejak hari Adam sampai sekarang diperkirakan sudah lebih dari 20 miliar orang. Ya, saya ingin katakan diperkirakan, tapi tidak ada yang bisa hitung kan? Tapi saya hanya kasih tahu, sekarang sudah diketemukan di alam semesta itu hanya galaksi saja itu triliun galaksi, dan bumi kita ini hanya sepotong kecil dari galaksi yang kita punya ini yang namanya Milky Way ini, ya. Dan ada di antara matahari yang bernama Solar di galaksi yang Milky Way, dan
sudah diketemukan oleh James Webb atau dari Hubble bahwa itu triliunan. Dan firman Tuhan katakan Tuhan mendesain satu persatu. Jadi Tuhan yang kita sembah ini sangat-sangat luar biasa. Kalau kita meragukan, jangan ragu sama Tuhan. Ragu dengan diri kita sendiri, karena kemampuan kita sangat terbatas. Benar gak? Otak kita baru umur berapa sedikit sudah lupa-lupa. Tapi di sini dikatakan jangan takut, sebab Dia yang menebus kita. Dia menebus kita ini, saudara tahu pada waktu Yakub itu dia berbuat dosa, Tuhan yang memelihara dia. Sama seperti dengan kita semua manusia. Firman Tuhan katakan semua manusia sudah berdosa, tetapi Tuhan di dalam Yesus Kristus sudah menebus kita semua. Amin. Jadi kita ini di firman Tuhan katakan orang-orang tebusan. Ya, arti supaya saudara bisa ngerti, kalau kita jatuh dalam dosa berarti yang menguasai kita itu adalah dosa dan iblis di belakang itu semua untuk mengkontrol kita. Tapi saat kita ditebus, kita akan menjadi milik pencipta kita kembali, yaitu Tuhan ini, ya, yang kita sembah. Di firman Tuhan juga katakan bahwa aku telah memanggil engkau dengan namamu. Luar biasa. Mungkin ada orang sudah lama nggak ketemu kita, udah lupa kita. Benar nggak? Lupa. Tapi firman Tuhan katakan Dia tetap memanggil kita nama kita. Luar biasa Tuhan kita. Dia tahu siapa kita. Pernah rasa bimbang di muka bumi ini, tapi ada suara yang memanggil namamu. Tuhan yang memanggil namamu. Dia kenal kita. Amin. Inilah yang kita percayai. Bukan Tuhan yang asal ciptaan manusia, tetapi Tuhan yang ada sebelum segala sesuatu ada. Dia yang menciptakan. Dan di sini dikatakan engkau ini kepunyaanku. Wow. Ya, kita kadang-kadang bilang, oh aku dari keturunan orang ini. Benar nggak? Saya ini. Banyak kebanggaan dari situ, bukan? Apalagi orang-orang di RRT, oh kalau keluarga Ho tidak bisa ada yang lawan. Kaya di kota Guangzhou atau apa begitu, itu semua belum tidak sangat hebat sekali, bukan? Ada juga yang ada orang di sini, oh saya belong to klubnya orang-orang elit di sini. Ada yang bilang, oh bekas veteran, saya ada klub ini, bilang itu. Ada di gereja juga gitu, oh saya bilang tuh agama ini, saya bilang tuh gereja ini. Ada kesombongan masing-masing kan? Tetapi ini yang harus penting, siapakah yang punya kita ini? Amin. Memang tentu kita datang dari papa mama, tetapi Tuhan yang mengizinkan, mengatur itu semua untuk kita ada di muka bumi. Amin. Kalau tidak bisa, tidak ada. Saudara jangan pikir bahwa karena saudara hebat maka saudara ada di muka bumi. Banyak orang yang punya anak nggak bisa punya anak. Benar nggak? Kita harus tahu bahwa kita ini milik kepunyaan. Nah di sini berbicara mengenai kepunyaan, kita ini kepunyaan Tuhan. Kenapa? Kenapa kita kepunyaan Tuhan? Karena Yesus Kristus itulah yang membuka pintu sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan, kepunyaan Tuhan sendiri. Amin. Di firman Tuhan katakan bahwa kamulah ya imamat yang rajamu, umat kepunyaan Allah sendiri. Itu sangat penting. Jadi jangan heran kalau kita mau jadi membership ini tidak bisa, mungkin ditolak. Ya, saudara harus tahu di Jepang orang kepingin ingin jadi elit, ingin jadi anggota golf club yang terkenal di Jepang. Saudara tahu nggak? 1 tahun harus bayar 250.000 Australian dollar hanya untuk jadi membership. Ya, di Jakarta juga dulu kalau di yang elit-elit baru boleh masuk di golf club dulu.
Benar nggak? Kenapa manusia itu tanpa nggak sadar ingin diterima, ingin belong to di mana kita berada. Tetapi puji syukur kita ini belong to God the Almighty, yang mempunyai alam semesta. Maukah kita jadi hari ini mau menjadi miliknya? Firman Tuhan katakan barang siapa yang menerima, percaya kepadanya, menerima Yesus Kristus sebagai penebus kita, juru selamat kita, maka firman Tuhan katakan kita diberikan hak menjadi anak-anak kerajaan, anak-anak Allah itu. Luar biasa. Amin. Jadi kalau kita menjadi miliknya, hidup nggak boleh takut. Ada orang hidup ini kayak baru dengar berita Jakarta banjir, udah gemetar aja. Padahal dia ada di sini, dia udah gemetar. Ya, jangan. Saya ingin kasih tahu, ya mungkin dia punya harta di sana, kita nggak tahu. Saya pastikan, saya dengan Ibu Ruth ini suka nyetir ke tempat-tempat yang suka jauh-jauh. Kalau orang tanya kok, saya tahu ini tahu, karena kita sudah lalui semua. Tidak pernah lewatin yang bukan besar, jalannya belok-belok, tengah malam lagi, hujan lagi. Kalau sebagai manusia kan normalnya kita takut, bukan? Takut ini licin, tikungan begini banyak, ya jalan. Tapi kita dua selalu bilang, Tuhanlah pelindungku. Kita sambil nyanyi, kita sambil hanya percaya pada Dia. Kita tidak takut. Di bumi ini jangan kita lalui dengan ketakutan, tetapi dilalui dengan iman dan pengharapan di dalam hidup kita. Amin. Ada apa saja, penuhi dengan iman dan pengharapan di dalam hidup kita. Dan kedua di sini tadi kita sudah ini ulangi, kita semua ini apa? Milik siapa? Tuhan. Amin. Mau nggak jadi anggotanya Tuhan punya? Mau nggak? Mau. Datang dengan apa? Wih, pakai uang ini membership number? Tidak. Pakai kartu ini? Tidak. Hanya ada satu yang buka, yaitu salib Yesus Kristus. Amin. Jadi kita ini jangan merasa terlalu sok. Kita harus tahu yang buka pintu itu hanya Yesus Kristus, bukan agama kita, bukan karena kita datang ke gereja. Saya hanya kasih tahu. Karena banyak orang ke gereja tapi hatinya tidak sama Tuhan. Saya kasih tahu, banyak orang ke gereja hanya karena dipaksa oleh istri, atau dipaksa oleh suami, atau dipaksa oleh anak, atau mama apa. Tapi hatinya belum tentu itu Tuhan. Dan kedua di sini kita baca di ayat yang kedua, Ia menyertai kita. Ya, kita sudah bilang benar. Kalau kita mungkin belong ke Indonesia, benar nggak? Citizen Indonesia. Tapi emangnya Pak Prabowo menyertai kita? Tidak, dia tidak punya kemampuan. Orang kedutaannya aja juga belum tentu menyertai kita. Tapi di sini di firman Tuhan kata, Aku waktu engkau lalui banjir, Aku menyertai engkau. Wow, hidup dalam janji penyertaan Tuhan. Ini disertai oleh Tuhan. Amin. Kalau kita jalan seumpama dengan orang yang sudah tahu jalan, katakanlah di kota Sydney kita baru datang, jalan dengan orang tahu jalan lebih mantap, bukan? Benar nggak? Daripada salah terus kan? Benar nggak? Nah, kalau kita ini jalan dengan Tuhan yang menyertai kita. Wow. Bukan saja Dia itu tahu jalan, tapi Dia melindungi kita. Amin. Dan Dia menghibur kita. Bahkan di tengah jalan bisa berhenti di kafe mana, minum kopi sama-sama dulu juga bisa. Saya hanya kasih tahu. Itulah Tuhan kita. Ya, Dia menyertai. Di muka bumi ini hanya ada satu janji, ya. Kalau kepercayaan yang lain itu Tuhan itu jauh bermiliar-miliar kilometer. Benar nggak? Kadang-kadang doa sampai sini udah turun jadi nggak nyampe ke atas. Tapi firman Tuhan inilah kita beda, yaitu
Tuhan yang Maha Besar di surga yang menjadikan Dia ada di bumi ini, tapi Dia ada di dalam hidup kita, berbicara kepada kita. Minggu lalu kita berbicara bahwa Tuhan itu suka mau berbicara dengan kita. Tapi apakah kita buka hati untuk mendengar Dia? Tidak ada orang yang tahu hidup kita. Tetapi sebaik-baiknya yang terbaik adalah kita buka hati untuk selalu mendengar tuntunannya di dalam hati. Kalau kita mau dengar tuntunan Tuhan, harus punya hati. Tuhan, saya mau dengar suaramu. Jangan bilang, Tuhan saya nggak mau dengar. Kenapa kamu tidak mau dengar? Saya punya kesukaan pergi ke Star City itu, nanti Tuhan mengganggu saya. Banyak orang gitu kan, tidak mau dengar Tuhan karena ada kesukaan yang dia sembunyikan. Saudara, biasanya orang itu bilang saya tidak mau dengar Tuhan atau tidak mau dengar Tuhan karena ada takut dosa bisa diekspos sebetulnya. Tuhan bisa bicara. Jadi hari ini kita yang kedua katakan apa? Tuhan menyertai. Aman kan? Jalan yang jadi malaikat Tuhan menyertai kita, Roh Tuhan menyertai kita, janji Tuhan menyertai kita, firman Tuhan menyertai kita. Semua hidup jauh lebih indah daripada jalan tanpa Tuhan di muka bumi. Maka kita dengan rendah hati katakan, Tuhan, saya mau untuk Engkau menyertai aku. Amin. Jangan hanya susah saja baru datang Tuhan menyertai aku. Setiap hari dalam hidup kita, kita katakan, Tuhan sertailah aku. Dalam suka duka, aku mau Engkau menyertai aku. Ingat loh, kalau kita tidak mau, Tuhan tidak paksa loh. Tuhan gentleman. Kalau kita tidak mau, Dia bilang, oke, tidak apa-apa, pilih sendiri. Tapi kalau ikut Dia, jauh lebih aman. Yang ini. Ayat yang keempat, ya. Ayat yang keempat, oleh karena engkau berharga di mataku, mulia dan aku ini mengasihi engkau. Ingat loh, kadang-kadang kita di manusia ada orang yang menghina kita, tidak menghargai kita. Kita pernah itu alami semua. Oh, kamu bukan anak orang kaya. Ya dari bajumu aja kelihatan. Benar nggak? Ada orang ngomong gitu. Dari mobilmu nyetir aja sudah bisa ketahuan. Benar kan? Apalagi di Singapura. Kalau kamu tidak datang pakai merek-merek ini mah dari Indonesia, mungkin dari desa mana, mereka udah tahu. Tapi kalau datang dengan LV, datang dengan Hermes, silakan. Kalau itu di Singapura, tapi di Indonesia, orang Indonesia beda kok. Orang Indonesia, orang miskin tanpa dikasihi. Puji Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa Ia mengasihi kita. Ia memelihara kita. Jadi seumur hidupmu tanpa kita sadar, itu Tuhan yang mengasihi dan memelihara kita. Makanya kita perlu bersyukur. Saudara jangan pikir sudah berumur ini karena saudara hebat. Saudara, ini karena anugerah Tuhan kita boleh ada apanya adanya. Amin. Amin. Banyak saudara kita kan yang berumur 60-an, 30-an, 50-an sudah gone. Kalau kita bisa hidup sampai sekarang, apalagi yang sudah 80-an, lebih harus kasih Tuhan one comes here. Benar. Jangan bersungut-sungut aja. Rubah cara berpikir selalu Tuhan comes here. Benar. Haleluya. Ya. Benar, haleluya. Kita sedang sukanya lihat yang kita butuh tidak terpenuhi. Kita selalu ngomel sama Tuhan, sama suami, sama istri kita ngomel. Tapi kita harus sadar bahwa kita hidup ini karena anugerah Tuhan. Amin. 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 Kalau sudah waktunya, maka kita akan kembali. Tetapi kalau Dia masih mengizinkan kita hidup, Dia punya tujuan untuk menyatakan siapakah Dia di dalam hidup kita. Karena masih banyak kita nggak sadar.
Kita pikir karena engkau orang kaya, orang baik, maka aku terima. Tidak ada. Firman Tuhan katakan, akulah yang menjaga engkau, mengasihi engkau, memelihara. Amin. Itu harus ada di dalam humbleness kita, di dalam kerendahan hati kita. Jangan jalan hidungnya ini. Ingat kalau kali jalan begini, air bisa masuk. Benar nggak? Tapi kalau kita rendah hati begini sama Tuhan, Tuhan itulah yang sebenarnya memelihara. Amin. Kita sih di sini pernah ketika berkekurangan makanan? Tidak kan? Kasihan kita boleh bilang di Indonesia ada banjir, ada badai segala macam. Kita harus mengasihi mereka. Tetapi saya ingin katakan kita semua di sini karena Tuhan yang membawa kita ke sini. Benar nggak? Kalau enggak saya mungkin masih di Timor. Saya hanya bayangkan kalau saya 50 tahun yang lalu ngambil keputusan untuk ke Australia, pasti masih tinggal di desa, istri orang kampung, pakai orang Timor adalah bangga siri, makan pinggan sampai sini. Barangkali kita kan nggak tahu, benar nggak? Tetapi pada waktu saya masih muda, Tuhan sudah taruh tempatmu, kamu akan saya bawa ke Australia. Ya. Itu semua tanpa kita sadari. Saya punya teman-teman nggak ada punya satu yang punya pikiran untuk datang ke sini. Mereka pikir, kok bisa waktu itu masih muda kita main-main, kok kamu punya pikiran ke Australia? Saya bilang Tuhan sudah taruh dalam hati saya untuk datang ke Australia untuk hidup lebih baik. Puji syukur. Dan yang keempat hari ini ya dikatakan apa? Tuhan itu yang ayat yang ke-6 ayat ke-5, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, aku akan mengumpul engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah kepada selatan, dan janganlah tahan-tahan. Bawa anak-anakku laki-laki dari jauh, anakku perempuan dari ujung bumi. Saudara, ini berbicara tentang Israel yang saat ini. Pada masa ini dia sudah bernubuat akan ada seorang raja namanya Kores kalau bahasa Indonesia, ya, akan menyelamatkan orang Israel dari tangan Babylon dan mereka dikirim kembali ke Yerusalem, saudara. Itu Raja Kores, dan itu 150 tahun sebelum nubuat itu terjadi sudah dinubuatkan. Ya, itu tercatat di dalam Yesaya 47. Saudara tahu? Bisa dia katakan bahwa ini karena pada waktu itu sudah bernubuat bahwa orang Israel akan terpencar ke muka bumi, akan kalah, akan dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain, terpencar. Dan pada waktu 1948 mereka mulai kembali di istana Israel yang sekarang ini. Semuanya ini dinubuatkan, yang sudah dinubuatkan 2700-800 tahun yang lalu sedang digenapi satu persatu. Saudara, mungkin saudara ada sedikit ini ya. Di utaranya India dengan perbatasan dengan Bhutan, daerah Bhutan, ya antara Cina ada negara namanya Bhutan, dan itu ada satu suku, ya orangnya mata sipit semua, mata sipit, tapi mereka itu punya ini apa? Tradisi sama seperti orang Yahudi. Dari tradisi ini. Tapi karena sudah lama bercampur-campur, jadi mereka punya tradisi sama seperti orang Yahudi. Hari Sabtu, hari Sabat, ada bakar lilin yang seperti ini, makan dia punya makan ini restriction semua sama. Akhirnya kurang lebih 20 tahun yang lalu dikirim rabi itu
dan diketemukan bahwa DNA mereka ada keturunan dari orang Israel dari suku Efraim. Ingat, Efraim itu anak dari Yusuf, ya, dan mereka tes dan benar ada. Dan baru kurang lebih sebelum COVID mereka dibawa kembali ke Israel, ada 1.000 orang lebih. Padahal mereka sana seperti orang desa begitu, dibawa, di welcome di airport Ben Gurion, di welcome, nyanyi lagu. Mereka juga sudah mulai belajar bahasa Ibrani lagi. Kenapa turunan? Dan ini firman Tuhan katakan digenapi satu persatu. Saat ini tiap hari ada orang-orang yang kembali ke Israel. Ya, meskipun ada perang kan saudara tahu kan, tidak ada keamanan, tidak ada, tapi orang Israel dari seluruh penjuru, khususnya anak-anak muda, mereka mau pulang untuk jadi tentara di sana untuk bela Israel. Di sini juga ada salah satu saudara kita yang baru pergi 1 bulan yang lalu, nanti mungkin dia akan cerita ke sana untuk bantu orang Israel. Saudara, saya hanya katakan bahwa apa yang digenapi ini semua, ya, saat ini sedang digenapi. Orang dari Ukraina, Yahudi, mereka banyak di Ukraina sama di Rusia. Kalau Rusia tidak perang dengan Ukraina, enak hidup kan dua negara ini. Bisnis orang Yahudi kan kaya-kaya. Ingat loh, 8 orang dari 10 orang terkaya Australia itu orang Yahudi, keturunan Yahudi. Yang punya Meriton sekarang nomor 1. Meriton ada dia punya apartemen sendiri untuk kasih sewa dan kasih servis apartemen. Meriton ada 20.000 apartemen. Banyak ya. Hitung aja, omnya sudah umur 90 tahun. Nomor 2 yang punya Westfield, ya, yang punya mall termahal di Melbourne yang namanya Chadstone Mall, itu punya mereka semua. Di sini semua di mana-mana nih, jangan pikir, ya, mereka semua di dunia ini juga banyak mereka. Padahal mereka baru datang di sini sesudah perang dunia, waktu teraniaya di Eropa. Mereka lagi datang rata-rata anak muda, tapi mulai cerdas. Yang punya Facebook itu saudara tahu nggak? Dulu punya toko delicatessen di Blacktown, yang di mall yang di Blacktown itu. Bagian akhirnya bangun mall di situ kecil, akhirnya jadi banyak di seluruh dunia, ada 100 lebih mall. Yang satu yang dekat kita ini. Kalau di sini kita 1 aja, semua sudah kasih gini. Kaya. Ini ada 100. Bayangkan, dari England di London sana disebut super mall yang terbesar ada di sana. Nah, saya hanya kasih tahu apa yang digenapikan Tuhan itu digenapi dalam. Amin. Amin. Jadi Tuhan itu punya rencana masa depan di dalam hidup kita. Bukan saja dia menyertai kita, dia punya masa depan, rencana masa depan. Bukan saja nanti ada di sorga, itu sudah pasti bagi kita ada keselamatan. Janji Tuhan bagi kita yang percaya itu ada keselamatan. Tidak ada yang lain yang bisa berjanji demikian. Semua hanya bilang berbuat baik, yang kira moga-moga kamu masuk surga. Moga-moga. Kalau timbangannya lebih berat yang baik, kamu masuk. Tapi tidak ada manusia. Benar nggak? Tapi kita mengucap syukur karena ada satu pribadi yang menyelamatkan kita. Amin. Dia yang buka jalan, dia yang menyelamatkan kita, dia yang menebus kita, dia yang memberikan kita hidup kekal. Dan namanya siapa? Yesus. Kurang keras. Yesus. Mesti setiap hari katakan. Karena kalau kita di sini ada yang tolong kita, selamatkan kita kamsia banyak. Apalagi ini bukan saja hanya di dunia ini, kekal selamanya. Amin. Ya. Yang terakhir di sini dikatakan, ya, jadi sudah tahu bahwa kita pertama kita menjadi apa? Milik, kepunyaannya, identitas kita milik. Di Australia memang ada warga negara Australia, warga negara Indonesia, benar ya? Tapi di sana ada satu namanya warna negara kerajaan. Mau nggak jadi warga negara kerajaan? Kalau di sini mau muda ya,
Tapi sekarang saya dengar agak sulit loh jadi warga negara. Yang tua tuh suruh dites bahasa Inggris loh. Tapi puji Tuhan, sekarang tidak. Yang kedua, firman Tuhan katakan Ia menyertai kita. Bukan saja Dia milik kita, tapi Dia menyertai setiap langkah dalam hidupnya. Aman bukan jalan bersama Tuhan? Amin ya. Ingat loh, beda antara hidup tanpa Tuhan sama hidup dalam Tuhan. Kalau dalam Tuhan ada pengharapan, meskipun ya kita sudah kehilangan saudara kita, satu waktu kita akan ketemu. Ada pengharapan bukan? Kalau orang yang tidak punya pengharapan, anggap itu sudah habis di kuburan. No, kita punya pengharapan. Karena tubuh ini memang asalnya dari tanah, akan kembali dari tanah, tapi roh manusia akan hidup selama-lamanya karena sumbernya dari Tuhan. Amin. Dan Dia juga pelihara kita, bukan sertai saja. Ada orang sertai kita tapi tidak pelihara kita. Dia pelihara. Uang nggak berkekurangan bukan? Kadang-kadang aja sebenarnya kalau berkekurangan itu ada tujuannya supaya berdoa. Kadang uang banyak tuh suka lupa doa manusia. Benar nggak? Kalau duit terus tidak berdoa manusia. Tapi pura berbeda. Tuhan tolong. Dia pelihara. Yang keempat, dia punya pengharapan. Dia punya apa? Rencana kekal. Kita di muka bumi ini bukan hanya sementara, tapi akan hidup selama-lamanya. Akan langit baru dan bumi yang baru. Wow, pengharapan yang kekal. Kalau kita lihat tubuh kita, aduh, tambah tua ya saat ini. Benar nggak? Dulu rambutnya seperti Elvis sayangnya. Ibu Mimi baru lihat saya foto kira-kira waktu masih muda 34 tahun, kok ganteng ya? Kok gak ganteng lagi? Saya bilang gak apa-apa. Yang penting saya punya roh makin hari makin kuat. Itu makin lama akan firman Tuhan, makin lama tapi ini roh kita makin berapi-api. Dan yang terakhir, kita hidup ini ya sebenarnya semua yang apa yang terjadi itu Dia lakukan untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Ingat, bukan untuk puji siapa-siapa, tapi untuk Dia. Kenapa? Kemuliaan Tuhan itulah yang membuat bangsa-bangsa. Ingat loh, bukan bangsa yang di muka bumi. Di atas sana itu yang kita tidak lihat itu ada malaikat bahkan beraksa-aksa. Ada malaikat sama bilang bahwa di sana tuh hanya kosong. Ada malaikat Tuhan. Ada peperangan di udara. Sekarang ini perang antara Eropa katakanlah dengan Donald Trump itu semua ada. Sudah bertengkar, mereka nggak perang sih. Ya. Iran itu semua ada semua. Kalau saudara baca di Daniel semuanya ada itu semua. Amin. Amin. Tetapi saya ingin katakan bahwa semuanya ini tidak ada untuk kemuliaan Dia. Apakah hidup kita sudah untuk kemuliaan Tuhan? Amin? Atau untuk diri kita sendiri? Bicara selalu puji. Ada om yang umur 80 di TV tiap hari kalau ngomong puji diri. Ya, nomornya namanya RT. Donald Trump itu katanya. Lama mikir nih. Tell me. Harus mikir. Dia kalau ngomong bukannya saya ini ya selalu kayaknya puji diri sendiri kalau menurut kita. Ya, tapi enggak, kita sini ya kita semua hidup ini. Apapun yang kita lakukan untuk apa? Kita nyanyi, kita melayani untuk siapa? Tuhan. Amin. Kalau untuk manusia diri sendiri itu bahaya. Makanya kacau di muka karena masing-masing berebut untuk dipuji. Tapi kalau kita berlomba-lomba berbuat baik itu apa? Kemuliaan Tuhan. Berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan. Mengasihi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya tidak banyakkan lagi. Tapi hari ini biarlah setiap kita berjalan di dalam apa? Janji Tuhan. Amin. Ingat loh, berjalan dalam kosong sama janji Tuhan itu beda. Kita berjanji.
kita tuh berjalan bersama Dia yang menjaga kita. Jadi tidak usah ada takut, yang penuh ada harus apa, penuh sukacita. Sukacita. Amin. Mari hari ini, saat ini kita mau berdoa. Dan saya rindu untuk setiap kita boleh menaruh tangan kita di dada kita. Selalu katakan kepada Tuhan, aku ini kepunyaanmu. Aku ini bukan milikku sendiri, tapi kepunyaanmu. Engkau yang menjadikan aku. Aku berterima kasih karena Engkau menyertai aku. Aku berterima kasih karena Engkau memelihara dan mengasihi aku. Aku mengucap syukur karena rencanamu adalah kekal di dalam hidupku. Tidak ada yang dapat mengasihi aku seperti demikian. Manusia terbatas, tapi hanya Engkau yang tidak terbatas mampu menjaga aku sampai masa tuaku dan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, karena hidupku hari ini adalah untuk kemuliaan-Mu. Aku ada hari ini untuk kemuliaan. Mari kita sama-sama katakan, aku hidup untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu aku boleh ada sebagaimana aku ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.